akhirnya drama Penthouse Season 3 ini tamat juga ya, dengan mengambil cerita yang tak mau membuat penonton bahagia-bahagia amat. Sang penulis berusaha menyaingi Hajime Ishiyama untuk membuat plot twist mencengangkan di akhir drama ini. Seperti layaknya roller coaster, di awal sampai pertengahan kalian akan dibawa ke dalam pikiran bahagia, bahwasannya drama ini akan benar-benar happy ending, sampai akhirnya kalian dijatuhkan ke bawah karena ekspektasi kalian benar-benar dikacaukan oleh sang penulis dari pertengahan sampai akhir drama ini. Nah, buat sebagian orang, pengambilan ending seperti ini pasti akan terlihat mengejutkan. Tapi kita ambil sisi positifnya, ending seperti ini jarang terjadi pada drama. Jadi patut kita apresiasi ya. Belum lagi, apa yang terjadi pada Logan dan Bunda Suryon di akhir ini memang layak mereka dapatkan sebagai penebusan dosa atas kesalahan-kesalahan mereka selama ini. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan ending drama ini, Mimin ingatkan buat yang belum menonton, ini mencakup spoiler konten. Lalu seperti biasa, bantu channel Micampedia ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Gomawo! Di awal episode ini, kita ditunjukkan dari persidangan Sojin atas segala dosa-dosanya. Di sini, dia masih bersikeras tidak mau mengaku dan masih dalam keadaan lupa ingatan alias demensia. Sampai akhirnya, Anbil harus didatangkan untuk bersaksi di pengadilan. Dia menceritakan semua dosa-dosa ibunya sampai pembunuhan pertamanya dulu kepada kakeknya. Tapi seakan ingin menebus kesalahannya, Anbil juga menceritakan kalau kesalahan ibunya juga berasal darinya. Karena kejahatan ibunya dibangun atas dasar rasa sayangnya kepada Anbil. Dan persidangan tersebut ditutup oleh Anbil dengan cara menusuk lehernya sendiri dengan ujung kalung yang tajam. Yang menurut Mimin, walau tidak diungkapkan di sini, ada maksud tersendiri Anbil melakukannya selain menebus dosanya. Pertama, ialah demi membuka sandiwara ibunya. Karena Sojin yang sampai detik akhir berpura-pura tidak mengenal Anbil, akhirnya terpaksa berhenti berpura-pura karena ingin menolong anaknya. Lalu kedua, ditusuknya pada bagian leher. Ini seakan sebagai tanda atau simbolis penebusan dosa dari ibunya kepada Mbak Yuni dulu, yang memiliki luka pada bagian yang sama, ya kan? Selanjutnya kita ditunjukkan dari nasib Kyujin. Dia yang bangkrut kini bekerja sebagai terapis selayaknya Kang Mari dulu. Di sini terlihat jelas apa yang dilakukannya karena ingin meniru nasib dari Kang Mari yang sukses karena mendapat kenalan dan kepercayaan dari trio masketir emak-emak tajir. Apalagi di sini Kang Mari sudah menjadi kaki tangan Nyonya Song secara langsung ya. Nah, tapi sayang jalan Kyujin tersebut tidak bisa didapatnya dengan mudah dan instan. Kyujin yang caper kepada banyak orang dan berusaha untuk meminta investasi membuat salah seorang itu terkena serangan jantung. Dan dengan pamrih dia menolong pria tersebut, berharap orang itu adalah orang kaya raya dan akan membalas budi kepadanya. Tapi konyolnya, pria itu ternyata hanya seorang petani dan ketua asosiasi petani. Lalu kita juga ditunjukkan nasib dari mantan istrinya Sanga yang makin hot setelah bercerai. Dari tampilannya terlihat jelas kalau di sini Sanga lebih terlihat bahagia dan lebih mapan ketimbang mantan suaminya. Yang menurut Mimin itu semua mungkin saja berkat bantuan dari Kang Mari, karena ada scene di mana Min Hyuk anaknya berterima kasih kepada Kang Mari atas bantuan baik itu psikis maupun finansial kepada ibunya. Tidak hanya Anbil yang menebus dosanya, Sokyung pun demikian. Kini dia yang mencoba hidup mandiri tanpa bayang-bayang keluarganya, bekerja sebagai guru les vokal dan juga bekerja di sebuah restoran. Yang menurut Mimin ini mirip seperti Anbil ya. Kalau kalian perhatikan, jalan yang dipilih Sokyung ini sangat klise sekali dengan Min Sola. Sokyung seperti napak tilas merasakan kehidupan sehari-hari dari saudara kembarnya tersebut, yang sama-sama menjadi guru les dan juga mencuci piring di restoran. Mungkin inilah jalan yang layak ia pilih untuk menghapus semua rasa bersalahnya dulu ya. Sedangkan untuk Sokun diperlihatkan lebih mapan karena dia menjadi musisi berbakat kelas dunia. Belum lagi Mimin sendiri yakin kalau harta peninggalan ibunya masih dijaganya hingga kini. Dan layaknya kakak yang baik, dia masih mengirimi uang untuk adiknya. Walaupun ia tahu adiknya pasti akan menolak uang dari kakaknya ataupun peninggalan ibunya. Lalu selain karirnya yang sukses, kisah percintaannya pun berjalan lancar. Ya walaupun mereka LDR karena Rona sudah menjadi penyanyi kelas dunia dan tinggal berbeda negara. Lalu kalau ngomongin mereka semua, nggak afdol rasanya kalau tidak membicarakan Jennie dan Min Hyuk.
Jenny masih sama seperti sebelumnya karena toh ibunya juga sudah kaya raya ya. Sedangkan Min-hyuk telah sukses mengambil jalannya dalam dunia militer. Dan gosip yang beredar dulu tentang keduanya menikah pun belum terbukti pada ending drama ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian roller coasternya. Rona yang sukses hendak mengadakan konsernya bersama dengan Sokun. Terlihat keberhasilan Rona dalam konser tersebut berkat dedikasi dari Logan. Dan Rona pun berterima kasih khusus kepada Logan, baik itu di belakang panggung ataupun saat sambutan sebelum dirinya hendak bernyanyi. Logan juga sempat mengatakan sambutan, di mana dari atas podium khususnya, ia mengatakan kalau ada seseorang yang paling berharga untuknya, yakni Min Sola. Dan pusat seni Simon dari perusahaannya didedikasikan untuk keberlangsungan seni yang juga merupakan cita-cita dari Min Sola. Di sini kita juga dibuat bahagia karena terlihat Bunda Suryon ternyata masih hidup dan diam-diam datang dalam konser tersebut dengan potongan rambut layaknya Naegyo kembarannya. Lalu usai acara tersebut semuanya bertepuk tangan, tapi tidak dengan Logan yang malah menangis karena melihat Bunda Suryon dari podiumnya. Logan pun langsung bergegas mengejar Suryon karena dirinya tak mau kehilangan wanita itu sekali lagi. Dan ternyata di luar gedung Suryon sudah menunggunya dengan mobil lalu mengajaknya untuk berjalan-jalan. Nah, sampai di sini tentu semua yang belum menontonnya sampai habis sudah merasa bahagia, mengira semua itu nyata dan Suryon benar-benar masih hidup. Setelah kejadian itu, kita diajak kembali lagi ke cerita episode sebelumnya. Dari mulai Suryon menembak GNT sampai kejadian sebelum meninggalnya Dr. H. Kita diberikan plot kalau sebelum meninggal, Dr. H sempat berpesan kalau bagaimanapun juga tolong jangan bunuh Sojin. Suryon hanya cukup membuatnya terasing saja. Karena bagaimanapun juga Dr. H tidak ingin anaknya merasa kehilangan yang begitu besar. Dan hal itu disampaikan Suryon juga dalam diskusinya bersama Logan yang ketika itu hendak memancing Sojin di tepi danau. Di sini sebenarnya mereka sudah tahu kejadian apa yang akan terjadi, termasuk mewanti-wanti kalau salah satu di antara mereka ada yang nantinya tercebur ke danau. Dan Logan juga menyiapkan baju pelampung khusus, juga pelacak untuk Suryon jika nanti Suryon tercebur ke danau. Dan sampailah scene ke kejadian di mana ternyata Suryon sengaja menceburkan diri untuk membuat Sojin bersalah dalam persidangan nantinya. Dan setelah kejadian itu Logan pun langsung menyuruh semua anak buahnya untuk mencari Suryon lewat pelacak yang telah diberikannya. Tapi sayang pelacaknya tidak terdeteksi dan Suryon benar-benar dinyatakan menghilang. Sampai akhirnya Logan ini tahu kalau Suryon tidak mengenakan pelampung khususnya, bahkan tidak membawa alat pelacaknya. Dan beberapa saat kemudian, mayat Suryon pun ditemukan sudah membiru. Nah, di sini kita tahu maksud tujuan dari Suryon melakukan itu ialah karena rasa bersalahnya yang begitu besar. Ia menganggap semua kematian orang-orang di sekitarnya juga terjadi karena andil dirinya. Ia berpikir andai saja dia tidak menabuh genderang perang dengan GNT dan Sojin ketika itu, maka dia tidak akan kehilangan Naegyo, Bayuni, Dr. H dan semua orang yang dirugikan. Dan kematiannya ini juga sebagai permintaan maaf kepada orang-orang tersebut ya. Scene pun kembali ke sesaat sebelum Rona memulai konsernya. Tapi ada yang berbeda di sini, di mana scene saat Rona berterima kasih kepada Logan, baik itu di belakang panggung dan di atas panggung, sudah tidak ada keberadaan Logan lagi di sana. Nah, yang sebenarnya terjadi ialah Rona berterima kasih di tempat Logan biasa duduk dan di depan lukisannya. Ia juga berterima kasih kepada bangku kosong khusus yang merupakan simbolik keberadaan Logan, yang ternyata diungkap oleh Kang Mari kalau sebenarnya Logan ini sudah meninggal beberapa saat sebelumnya. Kanker sumsumnya kembali kambuh dan saat itu dia sedang frustasi menolak pengobatan dan lebih memilih untuk menyusul cinta sejatinya Suryon. Lalu scene saat mereka berdua pergi dengan mobil adalah sebuah manifestasi kebahagiaan Logan, di mana Suryon menjemput Logan untuk ikut bersamanya ke surga. Ending ini ditutup dengan cukup baik ya. Apalagi dua protagonis utama dan dua antagonis utama pun sama-sama tewas. Sojin sendiri akhirnya memilih mati dengan cara bunuh diri setelah melihat anaknya hidup dalam pertaubatannya dan telah bahagia di jalan Tuhan.
Dan setelah sebelumnya drama ini mendapat banyak sekali kritikan karena beberapa yang terkesan mengadi-ngadi, termasuk Mimin yang terlihat vokal mengkritiknya. Akhirnya pada ending Penthouse ini membuat penilaiannya berubah membaik. Pengambilan cerita yang di luar ekspektasi dengan roller coaster perasaan yang begitu rumit membuat penutupan drama ini yang tadinya Mimin berikan nilai 7 berubah menjadi 9. Nah, kalau menurut kalian bagaimana nih? Tulis di kolom komentar di bawah ya penilaian kalian. Oke. Kalau kalian suka dengan konten-konten dari Mimin ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapat info menarik dari channel Mimin ini. Saya Mimin Channel Mutawid. See you sahabat Michanpedia.